dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanapun
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, mari saya mengajak setiap kita untuk kita kembali belajar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebelum kita mendasari setiap kehidupan kita. Adapun tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah tomorrow will be better, yaitu hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Tentunya kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam setiap kehidupan kita tentunya ada perkara-perkara yang Tuhan izinkan untuk kita lewati di dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita merindukan bahwa hidup kita hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Kan di dalam setiap pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita rindu bahwa hidup kita harus lebih baik daripada hidup yang kemarin. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana hidup yang penuh dengan harapan atau hidup yang lebih baik itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Ada 3 poin yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama yang dapat kita lakukan untuk kita mempercayai bahwa hidup kita ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Ucapkan syukur kepada Tuhan akan setiap kebaikannya. Kita buka dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Poin pertama yang menjadi dasar setiap kehidupan kita, yaitu adalah yang pertama, kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Jadi kita tahu Bapak Ibu Saudara, dari mengucap syukur kepada Tuhan tentunya ada mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, dan apa yang kita lakukan tentunya itu akan mempengaruhi. Ada kuasa di dalam setiap perkataan kita. Ada kuasa dari perkataan-perkataan yang kita ucapkan di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu yang akan membangun setiap kehidupan kita. Ketika perkataan yang kita ucapkan itu perkataan yang positif, tentunya hidup kita, bahkan iman kita kepada Tuhan tentu juga akan dibangun Bapak Ibu Saudara. Dan ketika iman kita dibangun, maka kita mempercayai dan kita antusias untuk kita mengerjakan akan setiap kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Lalu poin yang kedua yang dapat kita renungkan, yaitu kita harus hidup dalam rancangan daripada Tuhan. Kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, rancangan yang Tuhan miliki adalah rancangan yang sempurna, rancangan yang penuh dengan keberhasilan dan bukan rancangan kecelakaan. Karena di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, Tuhan itu sudah mengerti rancangan yang ada pada diri kita Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan memberikan rancangan yang baik, rancangan yang sempurna dan bukan rancangan yang kecelakaan. Jadi bagi hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita memiliki hidup yang jauh lebih baik, hidup yang sempurna di hadapan Tuhan, kuncinya hanya satu Bapak Ibu Saudara, kita hidup dalam rancangan daripada Tuhan. Dengan kata lain, kita hidup sesuai dengan jalan-jalan daripada Tuhan. Kita hidup sesuai dan selaras dengan keinginan daripada Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudara, untuk kita hidup di dalam rancangan daripada Tuhan memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Seringkali kita masih bisa melakukan dosa, melakukan kejahatan. Tetapi yang menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kita tidak menjadi hamba dosa. Kita harus menjadi hamba Tuhan, hamba yang dipakai oleh Tuhan, hamba yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Karena kita ini adalah kawan sekerja daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin ketika kita menjadi kawan sekerja, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita keluar dari rancangan daripada Tuhan. Tentu saja tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang menjadi kerinduan kita pada pagi hari ini kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kekuatan, kemampuannya lebih lagi bagi setiap kita
untuk kita dimampukan, untuk kita hidup di dalam rancangan daripada Tuhan. Karena kita tahu rancangan yang Tuhan miliki adalah rancangan yang sempurna, rancangan yang penuh dengan kemenangan, rancangan yang penuh dengan keberhasilan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara agar kita dapat hidup di dalam rancangan daripada Tuhan? Kita buka di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya agar setiap kita pada pagi hari ini kita dapat hidup di dalam rancangan daripada Tuhan, yaitu dengan cara kita mempercayai Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan yang tidak kalah penting lagi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengakui Tuhan di dalam setiap segala laku kita. Maka yang akan kita dapatkan adalah maka Tuhan akan meluruskan akan setiap jalan kehidupan kita. Ya, mungkin hari-hari ini kita merasa hidup kita sudah mulai melenceng Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sudah tidak lagi berfokus kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Kita mau fokus di dalam jalan daripada Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, ini adalah hari-hari yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak pernah tahu Bapak Ibu Saudara kapan Tuhan itu akan datang. Karena ketika Tuhan itu datang, maka kita tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk kita bertobat Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, sebelum Tuhan datang kedua kali, maka kita harus cepat-cepat kembali kepada jalan-jalan daripada Tuhan, yaitu dengan cara kita bersandar kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada kekuatan kita. Dan yang lebih penting, kita harus mengakui Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang memiliki setiap musim di dalam setiap kehidupan kita. Baik musim suka maupun duka, Tuhan ada di sana. Dan Tuhan berjanji akan memberikan pertolongan dan kekuatannya bagi setiap kita. Biarlah 3 poin ini yang dapat kita pelajari akan menjadi kekuatan, akan mengingatkan setiap kita untuk kita terus mempercayai Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan, dan kita mau hidup di dalam rancangan-rancangan daripada Tuhan untuk kita memiliki hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami percaya Bapa bahwa ketika kami hidup di dalam rancangan-Mu, ketika kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan kami mengakui Engkau di dalam setiap kehidupan kami, maka hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari yang sempurna bersama dengan Engkau. Kami meyakini kemenangan Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah ambil bagian dalam doa pagi online ini. Biarlah Tuhan akan terus menolong, memampukan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.